Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada halangan yang berarti. Tak lupa kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih telah hadir dalam acara Tahun Baru Islam ini. Pada Tahun Baru Islam ini saya akan membahas kembali atau mengingatkan kembali tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat detik-detik wafatnya beliau. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami sakit berat. Beliau hanya pernah mengalami sakit ringan, yaitu demam panas di sekujur tubuhnya. Pada saat panas, pada saat demam, beliau dibawa oleh dua orang temannya, yaitu Abu Bakar dan Fadl bin Abbas, ke dalam masjid. Di dalam masjid, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah. Barang siapa yang berpegang teguh oleh dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, ia akan selamat. Dan Abu Bakar yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tak kuasa menahan tangis karena Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan dunia ini. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kembali. Pada hari ini mungkin aku pernah tidak sengaja berbuat buruk pada kalian semua. Pada hari ini aku bersedia. Barang siapa yang ingin mengkisosku silahkan. Selama aku masih berada di dunia ini. Tentu, sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada yang mengangkat tangannya. Namun siapa sangka salah satu sahabat Nabi ada yang mengangkat tangannya, yaitu Uqasyah. Uqasyah mengangkat tangannya. Wahai Rasulullah, aku yang dulu pernah engkau sakiti. Pada saat perang Badar Rasulullah, mungkin engkau pernah tidak sengaja engkau mencambukku wahai Rasulullah, dan ini masih membekas di dalam punggungku wahai Rasulullah. Lalu para sahabat-sahabatnya berdiri dan mengatakan, wahai Uqasyah, sungguh engkau tidak tahu diri. Wahai Uqasyah, lakukan itu saja pada kami. Wahai Uqasyah, Rasulullah sedang sakit, kata Abu Bakar. Wahai Uqasyah, cambuk saja itu pada kami, kata Umar. Dan apa yang dikatakan Uqasyah? Oh tidak, aku hanya ingin melakukan ini kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wahai sahabat-sahabatku, tenanglah, duduklah kalian. Mungkin pada hari itu aku pernah tidak sengaja mencambuk Uqasyah. Dan pada hari ini, biarlah pada hari ini menjadi kisos bagiku. Dan sahabat-sahabat duduk. Perlu kita ketahui bahwa Uqasyah adalah salah seorang sahabat Rasul yang pernah meminta kepada Rasul ingin masuk surga tanpa dihisap, dan Rasulullah mengiyakannya. Lalu pada saat hendak dicambuk, Rasulullah SAW merenggangkan tangannya. Lalu Uqasyah mengambil cambuknya dan bersiap-siap mencambuk Rasulullah SAW. Lalu apa yang dikatakan oleh Uqasyah? Wahai Rasul, aku ingin engkau membuka bajumu sebagaimana pada saat engkau mencambukku. Aku tidak berpakaian pada waktu itu, wahai Rasulullah. Dan Rasulullah langsung membuka bajunya dan bersiap-siap hendak dikisos. Lalu Uqasyah mengambil kembali tombaknya dan memutar-mutarkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Uqasyah pada saat mendekati Rasulullah SAW? Uqasyah melempar cambuknya, melempar tombaknya, dan segera memeluk Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh Rasulullah, aku melakukan ini semata-mata aku ingin memelukmu, wahai Rasul. Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak tega apabila aku menyakiti kekasih Allah. Wahai Rasulullah, aku ingin memelukmu, wahai Rasulullah. Subhanallah. Ternyata Uqasyah berlaku demikian hanya untuk memeluk Rasulullah SAW. Uqasyah tidak benar-benar ingin memukul Rasulullah. Uqasyah hanya ingin memeluk. Masih dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad kembali ke dalam rumah dengan dibopong kedua orang sahabatnya itu dan tertidur di pangkuan istrinya. Lalu terdapat dua orang pemuda yang mengetuk pintu Rasulullah SAW. Lalu Fatimah, anak dari Rasulullah SAW, membukakan pintu dan bertanya kepada dua pemuda itu, wahai pemuda, apa yang hendak engkau lakukan di dalam rumahku? Lalu kata pemuda itu, aku ingin bertemu dengan ayahmu. Lalu kata Fatimah, oh tidak bisa, ayahku sedang sakit.
engkau tidak bisa menemui ayahku. Lalu sambil menutup pintu dan kembali kepada Rasulullah. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Fatimah, sesungguhnya dua pemuda itu adalah malaikat maut. Pada hari ini malaikat maut akan mengambil nyawaku. Lalu Fatimah tak kuasa menahan tangis saat Fatimah mendengar kata-kata Rasulullah bahwa pemuda tadi adalah malaikat maut. Dan malaikat maut itu pun masuk ke dalam rumah Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Mengapa malaikat Jibril tidak datang pada hari ini? Tak lama kemudian malaikat Jibril datang. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu kepadaku, apa hakku dan apa yang aku dapatkan? Lalu kata Jibril, wahai kekasih Allah, sesungguhnya pintu-pintu surga telah terbuka untukmu, dan malaikat-malaikat telah menunggumu di langit-langit. Lalu, apakah Rasulullah senang mendengar perkataan bahwa Rasulullah pasti akan masuk surga, malaikat pasti akan menunggu Rasulullah? Tidak, Rasulullah sama sekali tidak senang. Apa yang dipikirkan Rasulullah pada saat itu? Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Beliau berkata kepada Jibril, wahai Jibril, lalu bagaimana dengan umatku Jibril? Bagaimana dengan umatku sepeninggalanku wahai Jibril? Jibril pun menjawab, wahai kekasih Allah, umatmu akan selamat apabila ia berpegang teguh dengan dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, dan umat-umatmu mencintai, apabila mereka mencintai sunnah-sunnahmu, mereka akan bersamamu di dalam surganya Allah. Lalu tak lama kemudian malaikat maut mencabut ruh dari Rasulullah SAW dari kaki. Lalu saat malaikat maut mencabut ruhnya, Nabi Muhammad sempat berbisik kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong sampaikan kepada umatku, tolong dirikanlah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang miskin. Dan Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut. Beliau berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, limpahkan seluruh sakaratul maut umatku ini kepadaku. Sungguh sakit wahai Jibril, limpahkan sakitnya sakaratul maut umatku ini kepadaku. Lalu Rasulullah SAW berkata, ummati, ummati, ummati. Dan Rasulullah SAW mengacungkan jarinya sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad telah meninggalkan dunia yang fana ini. Subhanallah, betapa husnul khotimahnya wafatnya kekasih Allah ini. Dan saya berharap bapak ibu guru dan teman-teman sekalian tidak melupakan pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pada saat dia wafat, yaitu yang pertama, kita harus berpegang teguh dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah atau hadis. Dan yang kedua, kita harus mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, kita harus memelihara orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang miskin. Semoga ini dapat mengingatkan kembali akan tujuan hidup kita di dunia ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih.